Halo, selamat datang di Anjuman Influencer yang kedua. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai chit-chat kemampuan perempuan. Sebelum kita mulai, silakan nih perkenalan diri terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih Kak Debbie. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam kenal, nama saya Deni Khalifah atau biasa dipanggil Olive. Saya berasal dari Kediri dan saat ini saya bekerja sebagai konsultan di salah satu kantor di Surabaya. Sudah, Kak. Oke, pertanyaan pertama nih. Menurut kamu, kemampuan apa sih yang harus dimiliki oleh seorang perempuan? Oke, baik. Kemampuan yang harus dimiliki oleh perempuan. Menurut saya nih ya, Kak, perempuan itu harus memiliki kemampuan dasar, yaitu mampu mengenal dirinya dengan baik. Karena dengan dia mampu mengenal dirinya dengan baik, akhirnya dia akan tahu apa kekurangan dan kelebihan yang dari kita sendiri, terus kemudian dia akan tahu potensi apa sih yang sudah kita kembangkan dan kita punya potensi apa yang belum kita kembangkan, terus kemudian kita akan tahu apa sih yang sebenarnya kita butuhkan, kita juga akan tahu apa sih hal-hal yang buat kita bahagia dan apa sih hal-hal yang buat kita sedih gitu. Nah, goalnya apa? Dengan kita mampu mengenal diri kita dengan baik nih, kita akhirnya punya prinsip hidup yang kuat. Terus kemudian kita juga akan punya standar kecantikan versi diri kita sendiri nih Kak. Terus yang terakhir itu kita nggak akan mudah ikut-ikutan tren gitu. Karena banyak banget ya Kak ya, saya melihat banyak orang itu yang belum bisa mengenal dirinya dengan baik. Akhirnya ketika dia itu sedang sedih, dia akan pakai topeng nih. Yang terlihat seolah-olah dia bahagia. Akhirnya karena dia keseringan pakai topeng, akhirnya dia nggak bisa membedakan mana saat dia itu bisa merasakan bahagia dan mana hal yang membuat dia itu merasa sedih. Jadi yang menurut saya ya Kak, yang harus dimiliki oleh seorang perempuan itu adalah mampu mengenal dirinya dengan baik. Seperti itu Kak. Oke, skill atau kemampuan apa sih yang ingin sekali kamu kuasai atau kamu pelajari dan apa alasannya? Oke, karena berangkat dari kemampuan mengenal diri dengan baik ya Kak. Jadi untuk sementara ada 6 skill nih yang pengen saya kuasai. Yang pertama itu adalah skill public speaking yang baik, terus kemudian skill bahasa Inggris, kemudian ada skill mengelola emosi, skill manajemen waktu, skill mengelola keuangan dengan baik, dan yang terakhir adalah skill menulis yang baik. Ini saya ingin kuasai karena yang pertama adalah kebutuhan saya untuk di bidang karir. Terus kedua itu untuk kemampuan mengelola emosi ini menurut saya sangat benar-benar dibutuhkan ya Kak ya, apalagi saya di umur yang ke 23 tahun itu adalah masa-masa di mana masa-masa di mana saya itu mulai terjun di dunia kerja, terus kemudian banyak realita hidup yang harus saya adaptasi gitu, dan akhirnya untuk manajemen emosi ini kadang yang tidak terkontrol gitu suka. Jadi karena berawal dari kemampuan mengenal diri yang baik, jadi untuk sementara ini Kak skill yang ingin saya kuasai. Nah, bagaimana cara kamu bisa mempelajari atau menguasai skill tersebut? Cara saya untuk menguasai skill tersebut, yang pertama adalah untuk public speaking. Saya ikut pelatihan public speaking, salah satunya dari Public Speaking Indonesia. Terus kemudian saya juga ikut webinar-webinar yang membahas terkait pajak, karena itu menunjang karir saya ya Kak ya. Terus selain membahas webinar-webinar yang bahas terkait pajak, saya juga sering ikut webinar-webinar yang bahas terkait self-improvement maupun terkait isu-isu tentang perempuan. Terus selain itu saya juga sering mendengarkan konten-konten yang mengangkat isu-isu terkait perempuan. Karena menurut saya isu-isu terkait perempuan ini kan lagi banyak ya Kak ya, akhir-akhir ini itu dibahas, karena isu-isu terkait perempuan itu adalah isu-isu sensitif yang sebenarnya sangat kita butuhkan gitu. Bahkan kita sebagai perempuan sendiri tidak berani buat bersuara gitu. Akhirnya kita butuh konten-konten seperti itu untuk membuat diri kita itu jadi kuat gitu Kak. Karena jadi perempuan itu sangat berat, banyak tuntutan, harus seperti ini, harus seperti itu. Belum lagi standar-standar kecantikan yang beredar dalam masyarakat, dan kita sebagai perempuan itu sulit gitu Kak untuk menerjang standar-standar yang ada gitu, untuk menciptakan misal standar kecantikan versi diri kita sendiri itu sangat sulit gitu. Dan
Kemudian selain mendengarkan konten-konten yang mengangkat terkait isu perempuan, saya juga sering membaca buku yang membahas terkait perempuan, terus kemudian membahas terkait self-improvement. Dan yang terakhir, ketika saya sudah membaca buku, biasanya saya membuat postingan yang berisi terkait rangkuman atau isi dari buku yang saya baca di sosmed saya. Itu sudah. Oke, terakhir nih, sebagai calon influencer, program apa sih yang ingin kamu usulkan bersama dengan I'm Woman untuk membantu meningkatkan skill para perempuan muda di Indonesia? Oke, jadi program yang saya tawarkan ini karena berangkat dari perempuan itu sebenarnya suka curhat antar sama perempuan ya Kak ya. Dan saya juga melihat di beberapa postingan di I'm Woman itu kalau saya melihat itu kok dia mengangkat perempuan saling bantu perempuan, perempuan saling support perempuan. Jadi karena berlandaskan perempuan suka curhat sesama perempuan karena mungkin dia harapannya hanya sama perempuan nih yang bisa saling mengerti apa sih permasalahan yang sedang dia hadapi. Jadi saya menawarkan sebuah webinar yang ini membahas terkait isu-isu perempuan, namun konsepnya itu setelah nanti pematerinya ini selesai membahas terkait isu-isu perempuan, apa yang ingin dia sampaikan, nanti akan ada sesi curhat antar sama perempuan. Jadi nanti akan ada siapa nih dari anggota-anggota ini yang ingin curhat, tapi untuk curhatannya ini harus sesuai dengan topik yang dibahas saat itu. Nah, gimana nih untuk anggota lain yang dia tidak ingin curhat gitu. Nah, bagi anggota lain ini nanti tugasnya itu adalah saling ngasih support, saling kasih kalimat-kalimat positif di kolom komentar. Ini bisa dilakukan Zoom, bisa dilakukan online maupun offline. Tapi karena untuk saat ini, karena keadaan seperti ini ya Kak masih belum menentu, ini itu PPKM-nya mau diperpanjang apa enggak. Jadi untuk sementara saya menawarkan program yang secara online. Itu sih Kak, itu yang menurut saya itu benar-benar dibutuhkan sebagai sesama perempuan. Oke, sudah cukup atau ada tambahan? Untuk sementara cukup itu sih Kak. Oke, terima kasih Olive sudah berbagi di Chit-Chat Kemampuan Perempuan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Ya Kak, sama-sama.